Oke, halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi bersama gua Kopianan. Jadi gua di sini mau sharing nih tentang flavor di Flutter. Nah, intinya flavor ini kayak ngasih beberapa varian di project Flutter kalian. Contoh di sini ketika di run itu bisa ada dua buah config ya, yang kiri dan yang kanan. Mungkin yang kiri adalah development, yang kanan adalah production, tapi satu project yang sama. Jadi intinya satu project bisa punya dua config yang berbeda, sehingga ini akan memudahkan kalian ketika kalian mau bikin aplikasi yang dimana satu aplikasi untuk development doang atau environmentnya development, yang satu lagi yang benar-benar untuk user gitu. Jadi ada dua aplikasi lah. Nah, di sini ada tutorialnya. Ini dari si Priyanka Tiagi. Sebenarnya tutorialnya ini campur-campur ya teman-teman, yang akan aku jelaskan. Jadi bukan dari dia aja, tapi ada juga dari ini si Animes Giant. Tapi nanti aku coba akan bikinkan mediumnya juga supaya lebih mudah dimengerti. Nah, untuk sekarang kita akan bahas dulu ya gimana cara ngebuatnya. Sebenarnya untuk package-nya itu juga udah ada beberapa, tapi aku mau coba untuk manual dulu. Yang pertama kita mulai dari project Flutter-nya dulu. Dan untuk project-nya ini masih belum ada di apa-apain, jadi masih normal, dan kalau di run ya udah tampilannya biasa aja. Di sini dia ada config dulu untuk app config-nya, untuk nama dan si flavor-nya di awal-awal, dan nanti itu dimasukkan ke dalam main-nya dia. Jadi di sini kita bisa mengatur nama aplikasi gitu ya, terus nama prod-nya apa, tapi nggak sejauh ini dulu. Untuk settingannya kira-kira seperti ini. Untuk di Firebase juga sama. Jadi walaupun kalian punya satu aplikasi, tapi bisa punya dua config Firebase yang berbeda di sini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan coba di Android dulu. Untuk Firebase aku skip dulu teman-teman. Di sini kita langsung lompat ke flavornya dulu aja. Jadi di dalam app build Gradle, kalian tinggal masuk aja ke halaman build Gradle, dan di sini kalian copy aja si flavor dimensionnya ini ya teman-teman. Jadi kalian copy aja flavor dimensionnya ini dan kalian pastekan tepat di bawah si atau di dalam si Androidnya ini ya. Jadi kita kalau lihat di projectnya, jadi tepat di sini, berarti di bawah build types kalau di aku ya. Begini, kita paste, terus kita rapihin. Nah, di sini untuk dimensinya kita akan atur dia dimension namanya apa. Contohnya ya namanya Kopianan atau nama project kalian bebas. Terus kita arahkan juga si dev dan prod ini ke dalam dimension itu. Yang pertama. Yang kedua, atur untuk ID-nya. Nah, suffix ini berarti nanti dia akan menambahkan .dev dan .prod ya, .prod di dalam ID kalian gitu. Jadi pastikan ID itu yang mana sih? ID itu kalau kalian scroll di atas di sini com example Kopianan flavor. Nah, ini yang biasanya dibutuhkan juga di Firebase ya. Jadi pastikan dulu apa ID-nya, dan kita akan bagi dua nih. Kalau untuk dev, ID-nya nanti dia akan di-generate tapi ditambah .dev di belakang gitu ya. Begitu juga dengan version name-nya. Jadi ditambahkan .dev di belakang. Terus kita rubah nama aplikasinya. Jadi di sini kan nama aplikasinya counter app ya. Jadi misalkan aja kita ganti jadi Kopianan dev gitu, dan yang di bawah namanya menjadi Kopianan prod gitu ya, karena production. Terus yang kedua adalah si yang di bawah, di bagian bawah. Nah, kalau misalnya kalian tidak memakai suffix untuk ID di production kalian, ini kalian komen aja atau dihilangin aja gitu. Nah, kalau untuk version name-nya terserah kalian mau pakai atau enggak, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, intinya begini ya teman-teman, ini untuk settingan awal. Nah, kita akan save dulu teman-teman. Nah, kita akan coba run, apakah benar aplikasinya udah di run atau belum, atau udah berhasil atau belum. Tapi sebelum di run, kalian harus masuk dulu ke dalam manifest kalian di letaknya di Android appsrc main. Nah, Android labelnya ini static ya teman-teman. Jadi namanya ya kalau kalian build tetap Kopianan flavor. Nah, ini kita akan ganti menjadi dynamic dengan cara add string /app_name. Kenapa app_name? Karena kita mau ngambil ID-nya itu dari si yang ini, res value yang ini ya.
Jadi app name, jadi dia rescue-nya ada di dalam string, baru app name dan isinya adalah Kopianan dev. Kira-kira seperti itu. Dan Kopianan prod gitu ya. Nah sekarang kita akan ke terminal. Cara nge-run project-nya pun simple. Kalian tinggal flutter, run, terus kalian kasih dash flavor, terus kalian kasih tahu nama si flavornya. Di sini ada dua ya, dev dan prod. Jadi aku pakai dev. Kok bisa aja di sini kalian namanya development, itu bisa aja. Jadi kalau development di sini juga namanya harus development, kira-kira gitu ya. Tapi aku pakai dev aja biar simple dan kita akan coba run. Jadi kita akan run 2 kali, satu dev, satu prod. Bener nggak sih aplikasinya jadi 2 aplikasi dan dengan nama yang berbeda? Nah ini udah berhasil ya, tinggal install. Kita lihat dulu aplikasinya. Yang ini ya, yang Kopianan ini. Terus aku app info deh, biar ketahuan. Nah ini benar ya, dev yang keren. Nah sekarang ini aku akan stop dulu dan aku akan run yang prod. Run prod, terus nanti harusnya ada satu aplikasi lagi yang tambah ya teman-teman, tapi dengan nama yang berbeda. Ini berhasil diinstal, nah kita coba keluar dulu dan kita lihat, nah benar ya, ada satu apps yang tambah. Dan kalau kita lihat yang di sebelah kanan app info, ini namanya Kopianan prod ya. So, udah benar ya teman-teman, ada Kopianan dev dan ada Kopianan prod. Jadi artinya kita udah berhasil nih nge-build 2 buah aplikasi tapi dari satu code project yang sama. Itu dia untuk si Android-nya. Nah, sekarang kita akan pindah untuk si iOS-nya. Untuk di bagian iOS, ini akan sedikit lebih rumit ya. Dan di sini kita bisa lihat tutorialnya kalau kita lanjut ke bawah. Kalau kita hanya membaca ini saja, kita nggak akan paham ya teman-teman ya. Sama seperti aku juga bingung nih, ngebaca ini nggak paham. Nah, hasilnya aku dapat satu tutorial lagi ini dari si Animes Jane. Ini lebih lengkap karena dia ada GIF-nya. Jadi kita akan lihat ke bawah, adding build flavor to iOS. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan coba untuk ngesetting. Nah, cara ngesettingnya, ini kalau kalian lihat, kita tinggal ke skema aja, terus kita bikin skema. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya Xcode dulu. Xcode ya. Jadi, artinya kalian harus pakai macOS. Jadi, di iOS ini, kalian tinggal klik kanan aja, open in Xcode seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung membuka aplikasi Xcode kalian ya. Di sini kita akan bikin skema baru. Jadi kalian tinggal ke atas sini aja, runner, new scheme, terus kalian kasih dev dan kalian targetkan ke runner terus oke aja. Nah, kalau kita run si devnya itu akan error seperti ini, teman-teman. Jadi karena kita udah tahu error seperti itu, kita next dulu. Nah, di sini kalian tinggal arahkan ke runner. Terus kalian tambahkan untuk masing-masing si configuration-nya dan kalian tambahkan di belakangnya dash dev ya. So, kalian tinggal arahkan ke runner, bagian sini, di bagian debug sini kalian add aja. Terus kalian duplicate debug configuration dan kalian ganti namanya menjadi dev kayak gini. Terus yang ini juga tambah lagi yang rilis sekarang, pokoknya semuanya kita duplikat teman-teman. Nah, begitu juga yang profile ya. Profile kita tambahkan menjadi dev. Nah, terus kalau kita udah rubah yang di bagian sisanya, ini juga kita harus rubah. Ini kita tambahkan prod teman-teman ya. Sisanya kita tambahkan menjadi prod kayak gini. Nah, kalau udah kebentuk ini, kita next dulu untuk videonya. Sekarang kita tinggal nge-manage si skemanya lagi teman-teman. Jadi kalian ke atas sini, kalian manage skemanya. Nah, karena tadi kita udah ganti jadi prod, ini runnernya juga kita harus rename ya. Jadi kita tinggal enter aja dan kita ganti menjadi prod. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan arahkan si dev ini, teman-teman, ke dev yang udah kita bikin tadi. Jadi kita tinggal edit aja, maksudnya gimana nih. Jadi contoh ya, contoh dari run dulu. Dari run, nah sekarang tadi kita skemanya dev. Pada saat run, dia kita arahkan ke debug dev gitu loh. Terus yang di bagian tesnya juga gitu, ini kan ngarah ke debug prod, kita arahkan ke debug dev. Yang profilnya juga ini ke release prod, kita arahkan ke release dev. Dan begitu seterusnya ya, ini kita arahkan ke debug dev. Dan yang archive juga kita arahkan ke release dev. Itu yang pertama. Terus kita close aja. Terus kita edit lagi skemanya, manage skema itu di bagian prod yang ini. Nah, di bagian prod kita tinggal edit lagi.
Ini kita make sure juga ini udah ngarah ke prod semua ya. Semuanya udah ngarah ke prod. Kalau udah oke, udah kita tinggal close aja. Sekarang kita akan coba ubah bundle identifier-nya atau ID-nya lah kita sebutnya ya. Jadi teman-teman tinggal ke Xcode lagi aja, runner, kita rubah lagi ya, runner, build setting, terus kita cari bundle identifier. Nah, di bagian sini teman-teman, ini kan ada product bundle identifier ya. Nah, ini kita coba buka dulu, kita shred gitu ya. Nah, ini kita tinggal ganti satu persatu teman-teman. Ini berdasarkan ID kalian. Ini bisa berbeda dengan yang Android. Jadi kalau asumsinya adalah sama gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya yang prod biasa itu ID-nya adalah ini ya teman-teman. Com example Kopianan flavor. Nah, itu udah sama, itu untuk yang prod. Sedangkan untuk yang dev itu ada application ID suffix. Jadi ada .dev-nya di belakang sehingga kita tinggal nambah aja di sini .dev. Tapi ini balik lagi disamain lagi aja dengan kebutuhan kalian ya, tergantung ID kalian masing-masing lah gitu. Nah, ini aku cuman update si devnya aja kayak gitu ya. Jadi harusnya ini udah kepisah-pisah gitu teman-teman ya. Terus satu lagi teman-teman, di sini kita coba kasih name product name. Untuk si product name-nya di sini kita tinggal sesuaikan lagi ya sekalian di sini. Tapi kita cek dulu infonya dulu teman-teman. Di sini kan ada info. Nah, kalau kalian lihat di sini ya teman-teman, info bundle display name-nya itu memakai Kopianan flavor, yang artinya ini static ya. Jadi kita akan ganti, kita akan get dari tanda dolar, kita buka kurung tutup kurung, kita ambil dari product underscore name kayak gini, tutup kurung lagi. Jadi product underscore name. Kenapa bang begini? Karena kita mau atur, kita balik lagi ya ke runner yang di atas, kita kasih lihat product name. Nah, di sini kan nama variabelnya product name. Jadi nanti dia akan ngambil namanya dari sini, kira-kira gitu. Nah, di sini namanya kita ganti, jangan runner. Pertama aku ganti dulu semua satu-satu deh. Misalnya ini aku akan samain aja menjadi Kopianan dev kayak gitu, copy, terus aku ganti semuanya. Dan untuk yang satu lagi pakai prod. Oke, sudah deh. Jadi nama udah, bundle identifier udah. Sekarang kita tinggal balik lagi ke VS Code kita. Terus kita akan run Flutter, run prod dulu deh. Kita akan run si prodnya dulu ya. Oke, there you go. Udah benar ya, tadi ada Kopianan prod dan aku akan run satu lagi di sini deh. Yang devnya aku run di sini. Oke. Jadi kita run 2 kali. Kopianan prod, benar ya, sama udah kayak Android yang tadi. Dan harusnya ini ekspektasinya ada satu aplikasi lagi yang ke install. There you go, udah berhasil ya teman-teman. Jadi sini udah ada 2 aplikasi, Kopianan dev dan Kopianan prod. Nah, yang terakhir untuk di satu video ini adalah kita akan ngebuat config si VS Code-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan untuk nge-run itu kan kita ribet karena kita nggak bisa run dari sini ya. Nah, di sini kita akan bikin config VS Code-nya itu dengan cara di sini kalian tinggal ke arah di bawah sini aja, run and debug. Terus kalian bisa di sini untuk ke customize run and debug, create of launch.json file, kalian create aja. Terus kalian arahin mau nge-run apa. Nah, aku nge-run Dart and Flutter-nya di sini. Oke. Yang terjadi adalah dia akan ngebuat satu buah folder hidden karena ada titiknya. Itu namanya VS Code dan nama filenya adalah launch.json. Nah, di sini kita akan setting teman-teman supaya nge-run aplikasinya itu lebih simpel lagi. Untuk settingan run-nya itu juga udah ada di sini harusnya ya. Kita lihat, kita cari ya. Nah, aku ambil dari sini ya teman-teman, dari konfigurasi yang lain gitu ya. Jadi tutorial yang lain lah. Ini aku copy aja. Dan aku akan copy dan paste di sini aja, paste gitu ya. Boom. Nah, kalian bisa ganti namanya. Yang pertama, configuration name yang pertama itu adalah Kopianan prod gitu ya. Requestnya adalah launch, tipenya Dart, terus argumennya apa ya. Kalau biasanya kan kita argumennya itu adalah Flutter, run, dash flavor kan, terus namanya apa. Nah, argumen yang dimaksud itu adalah bagian yang ini teman-teman ya.
Jadi argumennya urutannya apa? Yang pertama adalah flavor, yang kedua adalah prod karena ini mau ngejalanin yang prod gitu. Oke, jadi argumennya dipasang di sini. Nanti kalau mau ditambah lagi di belakangnya ini ada contohnya verbose atau apa gitu, itu bisa ya, tambahin aja. Kira-kira begini. Dan yang terakhir itu ya berarti sama ya, copy anan. Jadi biar kalian nggak ngerannya itu nggak dari ini lagi teman-teman, dari apa? Komen lagi. Nah, oh iya, ini untuk programnya ini dimatiin aja ya, karena atau programnya diarahkan ke main.dart aja ya. Karena nanti di next video atau di 2 video berikutnya kita akan bahas tentang program yang ini. Oke, nah ini flavor.prod kayak gini. Nah ini kita tinggal save aja teman-teman. Yang terjadi adalah kalau kalian mau run, nanti kalian harus setting dulu di sini ya, di sini di run and debug. Kalian pilih mau ngerun yang mana. Contoh gue mau ngerun yang dev gitu ya, ganti jadi dev. Ini gue gedein dulu. Nah setelah diganti jadi dev, kita balik lagi ke sini. Nah baru deh kalian bisa ngerun dari sini, dari run without debugging. Nanti dia akan ngerun si devnya ya teman-teman. There is something wrong ya guys ya. Prod ngerannya prod, dev ngerannya dev. Oh salah ya guys ya, ini harusnya dev. Nah oke, kita ulang lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya guys ya. Kita akan run without debugging dan harusnya dia ngeran si copy anan dev di sini ya. Dia akan nge-reinstall dan harusnya udah benar ya. Tadi juga udah kita cek. Nah ini dia. Oke. Tuh, dia ngeran yang dev. Yang kalau prod ya kalian tinggal ganti dulu di sini prod gitu, maka nanti dia akan switch gitu teman-teman. Jadi itu dia untuk penjelasan tentang flavor, gimana caranya setting di iOS dan Android dan juga nama aplikasinya. Yang belum di sini adalah untuk ikonnya ya. Untuk ikonnya itu akan kita bahas di episode depan beserta dengan file JSON-nya juga ya teman-teman. So ya itu aja sih, sampai ketemu ya di next video. Kalau ini rame ya aku akan lanjut untuk video berikutnya gitu. Thanks yang udah nonton, jangan lupa di like dan subscribe juga dan share juga. Dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye.